Baiklah, sini saya akan membawakan materi tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar merupakan dokumen hukum tertinggi dalam suatu negara yang berisi aturan dasar mengenai penyelenggaraan pemerintahan, hak-hak warga negara, serta hubungan antar lembaga. Adapun fungsi Undang-Undang Dasar yaitu yang pertama, menjadi landasan hukum bagi peraturan di bawahnya. Yang kedua, mengatur hak dan kewajiban warga negara serta pemerintah. Yang ketiga adalah mengatur tata kelola lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang sah dan demokratis. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur organisasi negara, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban dari warga negara. Jenis-jenis konstitusi. Konstitusi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis berupa Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar bagi negara-negara modern. Yang kedua yaitu konstitusi tidak tertulis yang berupa kebiasaan atau praktik yang diakui sebagai bagian dari sistem hukum. Fungsi-fungsi konstitusi. Yang pertama, mengatur hubungan antara lembaga negara dengan warga negara. Yang kedua, yaitu menjamin hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Materi isi pokok Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari pasal-pasal yang mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan bernegara. Batang Tubuh UUD 1945 mencakup pembukaan, menyatakan dasar-dasar filosofi negara, tujuan nasional, dan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Pasal-pasal mengatur struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menjamin hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak atas kehidupan yang layak. Memuat ketentuan mengenai pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta tata cara pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Proses amandemen UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan masyarakat serta sistem pemerintahan modern. Hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur hubungan antar lembaga negara untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan melalui prinsip check and balance. Beberapa aspek penting mengenai hubungan ini adalah eksekutif. Presiden berperan menjalankan pemerintahan, namun kewenangannya dibatasi oleh DPR dalam hal penyusunan undang-undang, APBN, serta kebijakan luar negara. Presiden juga diawasi oleh Mahkamah Konstitusi atau MK dalam hal penyelenggaraan konstitusi legislatif. Berfungsi membuat dan mengesahkan undang-undang yang harus disetujui oleh presiden. DPR juga memiliki hak mengawasi kebijakan pemerintah. Sementara DPD memperjuangkan kepentingan daerah. Yudikatif atau MK berfungsi mengawal tegaknya hukum dan memastikan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK berperan penting dalam mengadil sengketa kewenangan antar lembaga negara, check and balance setiap lembaga negara. Tidak bekerja secara independen penuh tetapi saling mengawasi dan melengkapi untuk mencegah
Pensalahgunaan kekuasaan. Hak asasi manusia konteks UUD 1945. UUD menjamin hak asasi manusia HM sebagai bagian penting dari kehidupan bernegara. Beberapa poin penting tentang HAM dalam UUD 1945 adalah: 1. Jaminan HAM dalam pasal 28A setelah Amandemen UUD 1945 memberikan pemerintah khusus pada hak-hak dasar warga negara seperti hak hidup, hak kebersamaan, pendapatan, hak untuk bekerja, hak pendidikan, serta hak untuk mendapatkan perilaku yang adil di mata hukum. 2. Keterkaitan dengan Pancasila. Nilai-nilai HAM yang diatur dalam UUD 1945 sangat sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila, khususnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.